Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Ahmad Jundi Al-Karatoni dengan NIM 2325225. Perkenankan saya di sini akan melakukan presentasi dalam tugas pengembangan sistem informasi dalam klinik Sehat Medika. Sebelumnya mohon maaf karena kemarin belum bisa mengikuti presentasi di kelas dikarenakan tidak ada motor. Baik, langsung saja. Yang pertama, dalam sistem informasi manajemen klinik yang efektif dapat meningkatkan pelayanan kesehatan secara signifikan. Klinik Sehat Medika saat ini menghadapi beberapa tantangan operasional yang dapat diatasi dengan implementasi sistem digital terintegrasi. Presentasi ini akan membahas identifikasi masalah, komponen sistem yang dibutuhkan, referensi sistem serupa, dan fitur-fitur unggulan yang direkomendasikan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan di klinik Sehat Medika. Adapun identifikasi masalah di sini, yang pertama ada pencarian data yang masih secara manual, kemudian ada beberapa eh, eh, pasien lama dilakukan secara manual pencariannya dengan mencari fisik di rak arsip, menyebabkan keterlambatan pelayanan dan beban kerja staf administrasi. Kemudian yang kedua ada resiko kehilangan data yang tinggi. Rekam medis pasien disimpan secara fisik sehingga rentan terhadap lingkungan ataupun kerusakan. Yang ketiga ada antrian panjang dalam administrasi. Pasien harus mengisi formulir pendaftaran secara manual, sehingga ini menyebabkan antrian berkepanjangan. Kemudian yang terakhir ada kesulitan pencatatan stok obat. Pencatatan stok obat dilakukan masih secara manual, sehingga bisa terjadi kekeliruan dalam penghitungan. Baik, selanjutnya ada komponen sistem informasi. Pada bagian pertama yaitu hardware atau perangkat keras seperti server, komputer, dan sebagainya, digunakan untuk menyimpan data, sementara komputer dan perangkat mobile memudahkan staf dalam mengakses sistem. Kemudian ada sistem antrian, sistem yang mengelola antrian pasien secara digital, termasuk penomoran antrian otomatis dan sistem waktu tunggu. Kemudian yang terakhir ada sistem pendaftaran pasien, modul untuk mendaftarkan pasien baru atau lama secara digital, termasuk pengisian formulir online dan sebagainya. Kemudian ada komponen sistem informasi pada bagian 2. Yang pertama ada sistem rekam medis elektronik, sistem yang menyimpan riwayat medis kesehatan pasien secara digital. Kemudian ada sistem laboratorium atau modul untuk mengelola hasil pemeriksaan lab dan mengintegrasikannya. Kemudian yang ketiga ada sistem jadwal, modul untuk mengatur jadwal dokter, kunjungan pasien, sampai operasional klinik. Kemudian yang terakhir ada sistem pembayaran, sistem yang mengelola transaksi keuangan, termasuk pembayaran layanan dan integrasi dengan asuransi. Sistem informasi ini juga merupakan komponen yang penting yang mengelola stok obat, termasuk pencatatan obat masuk dan obat keluar, notifikasi stok menipis, dan pengelolaan resep dokter. Kemudian ada referensi sistem informasi. Di sini saya mengambil sampel atau referensi dari Rumah Sakit Unit Darurat Dr. Sutomo, Surabaya. Pendaftaran online pertama. Pasien dapat mendaftar secara online melalui website atau aplikasi mobile, mengurangi waktu dan meningkatkan efisiensi. Kemudian ada rekam medis elektronik, menyimpan data medis pasien secara digital, termasuk riwayat penyakit, hasil lab, dan resep dokter untuk akses cepat. Kemudian yang ketiga ada manajemen stok obat. Dan yang terakhir, integrasi BPJS, memudahkan pasien BPJS dalam mengakses layanan kesehatan dengan verifikasi dan klaim otomatis. Rumah Sakit RSUD Dr. Sutomo Surabaya juga memiliki sistem laporan keuangan yang menghasilkan laporan secara otomatis untuk memudahkan manajemen dalam pengambilan keputusan yang strategis. Kemudian ada referensi sistem informasi dari Klinik Pratama Sejahtera.
Yang pertama ada antrian digital, kedua ada manajemen pasien, manajemen farmasi, hingga laporan dan analisis. Klinik Pratama Sejahtera telah berhasil mengimplementasikan sistem informasi terintegrasi yang mencakup berbagai aspek operasional klinik. Selama ini juga dilengkapi dengan rekam medis elektronik atau EMR yang menyimpan data medis pasien secara digital dan dapat diakses oleh dokter dan staf medis dengan cepat. Kemudian ada fitur unggulan sistem rekam medis digital atau backup cloud. Yang pertama itu backup cloud, perlindungan data dari kerusakan lokal. Yang kedua ada database terintegrasi, penyimpanan data pasien yang terstruktur. Kemudian yang ketiga ada identifikasi NIK atau nomor induk keluarga, pengguna nomor induk keluarga sebagai identifikasi utamanya. Sistem rekam medis digital menggunakan nomor induk kependudukan sebagai identifikasi utama pasien. Data pasien termasuk riwayat kesehatan disimpan dalam lokal dan cloud. Jika terjadi kerusakan pada database lokal, data tetap aman karena sudah di backup di cloud. Kemudian sistem ini juga terintegrasi dengan BPJS sehingga riwayat kesehatan pasien dapat diakses dengan mudah oleh tenaga medis yang berwenang, memastikan kontinuitas perawatan yang optimal. Kemudian lalu apa fitur unggulannya? Fitur unggulan dari sistem antrian digital dan registrasi online yang pertama ada pendaftaran online, yang kedua ada nomor antrian otomatis, yang ketiga ada notifikasi, yang keempat ada pelayanan. Sistem ini menampilkan perkiraan waktu tunggu sehingga pasien dapat mengatur waktu kedatangan mereka dan mengurangi kepadatan di klinik. Antrian digital juga memungkinkan staf klinik untuk melihat jumlah pasien yang menunggu dan mengoptimalkan alokasi sumber daya. Kemudian ada fitur unggulan yang kedua adalah sistem manajemen farmasi. Pertama ada pencatatan stok otomatis. Ketika obat baru datang, data obat, nama, jenis, jumlah harga dimasukkan dalam database. Yang kedua ada notifikasi jika terjadi stoknya menipis. Sistem memberikan notifikasi otomatis ketika stok obat hampir menipis. Yang ketiga ada integrasi resep digital. Dokter akan memberikan resep, sistem mengirimkan kode obat, jumlah, dan dosisnya. Kemudian fitur unggulan yang ketiga ada desain UI sistem antrian digital dan registrasi online. Langsung saja. Di sini saya membuat UI yang pertama. Fitur unggulan yang pertama adalah informasi umum dan demokrasi pasien. Ini dalam registrasi, dalam pencatatan obat. Pasien nanti diperlukan ini dalam pencatatan rekam medis digital. Nanti pasien harus mengisi formulir demografi. Gambar ini berfokus pada data demografi kontak pasien meliputi nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan usia. Kontak seperti email, nomor, dan sebagainya tercantum di UI di sini. Kemudian ada gambar ini berfokus data demografi dan kontak pasien meliputi nama, jenis seperti tadi. Kemudian sini juga ada profil dan riwayat medis pasien. Di sini rekam medis pasien dapat dilihat pada menu riwayat medis. Di sini terdapat ringkasan. Di sini ada nama saya Ahmad Jundi. Jundi adalah seseorang yang berusia 20 tahun, pemeriksaan fisik, tekanan darah, sampai panel metabolik, screening, penyakit menular, apakah dia mempunyai ataupun tidak. Di sini juga ada konsultasi, profil, dan pencarian hingga notifikasi. Kemudian di sini juga terlanjut proses pendaftaran pasien baru. Ini adalah UI di mana nantinya pasien harus mendaftar data diri mereka secara online. Dan nanti akan tersimpan pada database di Klinik Sehat Medika. Nah, menampilkan antarmuka pendaftaran online Klinik Sehat Medika, sehingga nanti memudahkan pasien baru untuk mengisi identitas dasar secara digital. Ini sama, nanti setelah selesai mengisi nanti akan diberikan tiket inovasi layanan antrian berbasis digital. Fitur utama yaitu tiket antrian otomatis setelah pendaftaran online akan diberikan. Setelah mendaftar, pasien akan diberikan tiket antrian secara online.
Kemudian yang terakhir ada sistem manajemen farmasi digital di Klinik Sehat Medika. Sini ada Klinik Sehat Medika. Yang pertama sini ada menu, dashboard obat, manajemen resep, penjadwalan, rekam obat, sumber daya, sampai pengaturan. Sini ada sistem manajemen farmasi digital Klinik Sehat Medika. Ada dashboard pengaturan rak, penataan obat, ketersediaan obat, penggunaan obat harian, di stok obat-obat apa yang akan di stok ke depan, hingga pemilihan obat yang akan dipesan seperti ibuprofen, HCl, dan sebagainya. Lalu di sini ada pemberitahuan obat yang akan datang setelah pemesanan. Ini setelah disetujui oleh pihak dari sana jika telah disetujui. Mungkin itu sedikit panjang tentunya, hampir 10 menit lebih. Mungkin cukup sekian. Akhir kata, bila banyak salah saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.